Ini alasan brand Indonesia jangan jual murah. Ini midsole ini dikombinasikan dengan insole kaki yang terbaru. Ini jadinya potensi sepatu seperti ini tuh sayang banget dengan material-materialnya yang dengan drop yang setinggi itu. Apakah enak dipakai buat berdiri? Halo guys, Dimas di sini dan kali ini gue sudah bersama Kangki Bene yang udah kalian request ya dari kemarin-kemarin. Sabar bos, kita kan nyuji coba dulu dari barang diterima, nggak langsung dipotong ya biar ketahuan. Nah by the way, kemarin Oki itu sudah uji coba jalan sejauh kurang lebih ya 22 km. Biar apa? Dapat data yang lebih tepat dan akurat dari sepatu ini. Oke, ini adalah Kangki Bene. Gue agak lupa, Mas Angga itu cerita ini tuh diambil dari nama satu daerah, kalau gue nggak salah ya. Nah, tapi gue bener-bener gak inget persisnya seperti apa. Jadi buat teman-teman yang inget atau yang tahu lebih detailnya, tolong kasih tahu ya. Oke, ini bukan Bane. Jadi beberapa teman-teman ada yang komen request Kangki Bane. nggak ada coy, ini adanya Bene ya. Jadi kayak begitu kurang lebihnya teman-teman. Kalian bisa nikmati visualnya di sini ya. Langsung aja kali ya kita gas bedah sepatunya. Dan ini dia Kangki Bene. Oke, to the point aja, langsung kita mau bahas dari segi uppernya ya. Dan inilah mungkin alasan kenapa brand Indonesia tuh jangan bikin yang harganya murah lagi. Kenapa? Yuk kita breakdown satu-satu. Pertama nih, dari segi meshnya. Jadi segi meshnya ini menjanjikan ya. Kenapa? Karena feel-nya memang lembut, terus kemudian dia lumayan ini juga nih, lumayan stretchy juga, dipakainya juga enak. Nah, tapi kan kita mencoba ngetes kekuatannya juga dari tes tarik. Ternyata kita dapat itu kurang lebih di angka 3,9 kg force. Nah, kalau dibandingin nih rata-rata, ini itu adanya di tengah-tengah aja. Kalau angka 1 itu adanya di rata-rata paling bawah, dan angka 5 adalah di rata-rata paling atas, dia itu adanya di angka 3, berarti ya tengah-tengah ya. Nah, gue juga penasaran dengan kekuatan Dremelnya ya, gimana si mesh ini dalam menghadapi gesekan-gesekan ya. Kita nggak tahu ya, nanti ketemu apa di jalan, begitu kan. Nah ternyata setelah kita Dremel, hasilnya cukup menarik ya, cukup bagus, sampai akhirnya detik-detik terakhir, detik 8, 9, itu ternyata ada sedikit jebol juga. Jadi ya kita menyimpulkan kekuatan daya tahan terhadap gesekannya itu juga termasuk rata-rata ya, average. Jadi dari skala 1 sampai 5 tadi, kalau 1 itu yang paling nggak kuat sampai bisa jebol banget, dan kalau 5 itu yang kayak Gel Kayano waktu itu ya, hampir-hampir nggak bisa tembus. Nah dia itu adanya di tengah-tengah. Kurang lebih berarti kita berikan poinnya 3 ya. Nah, ini kan ada material TPU. Kita juga cobain material TPU-nya sekuat apa sih. Ternyata material TPU-nya ini adalah pemberi perlindungan ekstra juga buat si mesh-nya. Jadi meskipun dia habis, ya kalau habis kan rata-rata kita adalah 1 ya dari 5 skalanya. Tapi ini nice to have sih. Dimana kita kan nggak tahu ya, balik lagi ke tadi, ketemu apa di jalan kita nggak tahu. Ya, dan sebenarnya kalau dari bahan TPU ini banyak sekali fungsinya, yaitu lebih ke untuk menjaga shape-nya ya, ketimbang perlindungannya. Jadi ya so-so lah kalau menurut gue. Dan kita ngelihat juga material kulitnya ini ya, gue nggak punya ekspektasi banyak ya. Kita coba Dremel yang ternyata dia berdamage yang sangat lumayan, dia kebuka gitu ya, tapi nggak sampai jebol yang habis banget. Makanya kita berikan ya mungkin 2 dari 5 gitu ya, dimana kalau 1 itu udah habis banget sampai jebol ya, ini kan enggak. Jadi sedikit di atas itu. Nah, itu yang kita dapatkan dari material-material ini. Tapi coba deh kita tilik lebih dalam ya. Sebenarnya kalau Kangki mau naikin harga, satu, meshnya mungkin akan dapat mesh yang jauh lebih bagus lagi. Karena ya itu tadi, harganya Kangki ini kan terjangkau banget di bawah 500. Kalau mau dinaikin, material pasti bisa menyesuaikan deh. Karena ya secara cost structure-nya juga akan menyesuaikan, betul? Nah, kemudian gue nggak terlalu mempermasalahkan TPU-nya ya, tapi sekarang bayangkan kalau Kangki ini mau pakai leather yang lebih premium. Ya kebayang kulit-kulit yang lebih kuat, artinya apa? Nanti selain daya tahan terhadap geseknya itu lebih baik, dia juga punya look yang lebih elevated. Ya nggak tahu ya, kalau nanti Kangki mau bikin edisi khusus yang harganya di atas gitu, mungkin collab-collabnya, tapi materialnya dibagusin semua sekalian. Gue yakin kok ini begitu dikasih material-material yang bener gitu, yang bagus ya. Ya mungkin warna goldnya nggak apa-apa ya, tapi pakai kulit yang bagus atau pakai suede yang bagus, ini looksnya pasti jauh lebih elevated ketimbang pakai material sintetis seperti ini.
ya. Tali menurut gue juga nggak masalah. Gue punya gel NYC juga talinya masih di level yang kayak gini sih. Ya mungkin ada ya upgrade-nya sedikit, tali harganya nggak terlalu mahal. Ini kalau mau di-upgrade itu bisa. Nah, balik lagi nih dengan semua penilaian kita terhadap material yang memang poin yang didapat itu 4 ya. Tapi sebenarnya kalau kita lihat, Kang kita sudah melakukan good job sekali memaksimalkan material-material terjangkau ini di harga yang ya sangat terjangkau juga gitu kan. Artinya apa? Kalau Kangki mau tetap jualan di segmen ini ya materialnya ya kurang lebih kayak begini. Tapi kalau Kangki mau improve ya materialnya lebih baik, harganya mau nggak mau akan naik ke atas. Dan menurut gua nggak apa-apa juga. Ya kan, dengan misalnya 300-400 sebelumnya naik jadi 500-600 tapi material lebih baik, kenapa enggak 700 gitu misalnya, menurut gua kenapa enggak gitu. Tapi kan kepuasannya dapat. Atau mungkin jangan-jangan ada 2 level, ketika collabnya itu dibagusin sekalian materialnya, ketika general release-nya mungkin pakai yang standar biar harganya lebih terjangkau, I don't know ya. Tapi itu pun adalah kesimpulan yang kita dapatkan pas lagi ngebahas outsole-nya. Nanti hold on dulu, gua mau kasih tahu dulu tentang midsole-nya yang menarik ini. Jadi di midsole-nya ini karakternya adalah lebih ke Eva ya, tapi Evanya itu enak, dia empuk. Ini correct me if I'm wrong ya, tapi memang kalau gue tilik-tilik ini karakternya karakter Eva. Jadi dia nggak firm, nggak keras banget, nggak ringan banget, jadi ada di tengah-tengah. Dan karakternya itu lebih ke shock absorption ternyata si midsole-nya ini. Boleh juga loh. Udah gitu, kalau kita lihat juga kempukannya berapa, kita dapat di angka 15 HA, dan kita dapat juga durometer insole-nya itu di 18,5 HA. By the way, ini midsole ini dikombinasikan dengan insole Kangki yang terbaru, ini jadinya ya full sih enaknya ya, bagus banget. Experience kita, oke kan ngetes jalan di 20-an kilometer lebih ya, ternyata cukup menarik juga, cukup nyaman juga. Nanti kita bahas di segmen kenyamanan dan performance-nya. Sekarang kita mau masuk ke bagian outsole-nya, di mana kita menemukan ternyata tebal outsole yang 2,6 mm ini habis dong, habis banget, sampai minus masuk ke midsole-nya. Ya balik lagi, bukan berarti ini jelek. Artinya dengan harga segini ya, ini adalah kekuatan outsole yang maksimal yang bisa diberikan oleh Kangki. Dan kalau kita lihat average kita gitu ya, dengan habis banget kayak begini ya, dari skala 1 sampai 10, mungkin 10 itu punyanya, atau kemarin tuh punyanya Puma ya, Puma Grip yang di Puma Speedcat. Nah ini adalah spektrum sebelahnya lagi nih, yang paling minimal ya kita mau nggak mau berikan angka 1 gitu, ya apa adanya aja. Dan kurang lebih untuk materialnya kita average kan dapat 2,5. Ya balik lagi ke tadi, dengan potensi sepatu seperti ini tuh sayang banget dengan material-materialnya yang kurang bertahan. Ya tapi nggak apa-apa juga, namanya mungkin untuk general release harga terjangkau buat mass appeal, yang penting teman-teman bisa dapat sepatu enak dulu. Itu sebenarnya nggak apa-apa juga, karena kekuatan Bene ini tuh ternyata memang balik lagi bukan di material ya. Gue akan bahas mulai dari sekarang nih ya. Ini adalah salah satunya konstruksi. Jadi Kangki seperti biasa teman-teman, itu konstruksinya itu selalu bagus. Dimana kita temukan di Kangki Bene ini tuh everything's good, semuanya rapih, betul-betul rapi ya. Dan ini udah disiksa jalan cukup jauh, 20 kilometeran lebih non-stop, ternyata nggak sampai kucel apa kayak gimana juga. Tuh bagian bawah juga ya kekikis, ada sih kelihatan ya kekikis, tapi nggak sampai habis juga ternyata. Dan yang paling penting itu sedari awal nyampe, ini lem-lemannya nggak ada yang bleber, semuanya itu rapi, jahitan-jahitan itu begitu rapi, khasnya Kangki lah. Selalu bisa kita pegang lah kualitas pengeleman, jahit-jahitan itu semuanya baik sekali. Dan gue pun ngelihat dari apa namanya, mungkin dari outsole sini ke upper itu juga pengelemannya baik sekali. Kemudian dari shock liner di bawah ini ya, ini dijahit strobel ke upper itu juga bagus sekali, jahitannya rapi. Kemudian dari shock liner atau si alasnya ini di ke midsole ini juga kuat banget, dicopotnya juga susah banget ya, khas seperti Kangki. Yang belakangnya tambah kuat juga lem-lemannya. Kemudian kita ngelihat juga dari midsole ke outsole-nya ini juga kuat sekali. Jadi overall-nya nggak ada masalah, semuanya bagus banget. Bahkan gue memberikan angka solid 8. Karena apa? Sebagus itu memang pengeleman dan pengerjaannya Kangki di sepatu ini. Ya tadi aja kan mungkin yang kurangnya adalah di material. Tapi balik ke klaim gue tadi ya, seberapa enak sebenarnya sepatu ini. Nah, jadi gue mau buka catatan dulu ya. Pertama, sebelum gue bahas untuk pengetesan jalannya, gue mau kasih tau kalian stats dari atau measurement dari sepatu ini. Pertama dari bobotnya dulu, 337,8 gram. Tapi Oki yang udah ngetes 20 km lebih bilang ini tuh bukan sepatu yang berat dengan bobot segitu. Jadi dia adalah sepatu yang so-so aja feel-nya ketika dipakai jalan ya. Kemudian lebar toe box-nya ternyata cukup lebar juga, di size 43 itu 101,2 mm, yang artinya sudah termasuk lebar ya. Buat kalian yang
lebar kakinya juga cukup lebar, bisa mempertimbangkan nih sepatu ini. Kalau masih kurang lebar juga, naikin aja satu size. Nah, kemudian kita ngelihat juga instepnya, punggung kakinya itu juga tinggi di 76 mm. Kalau kalian mau tahu juga dropnya berapa, drop belakangnya 35,8 mm dan drop depannya 23,1 mm, yang artinya kita dapat heel drop itu di 12,9 mm. Iya, tinggi. Dan panjang solnya di size 43 adalah 28 cm, jadi kaki klaim 28 juga di sini, artinya akurat ya. Nah, dengan drop yang setinggi itu, apakah enak dipakai buat berdiri? Ternyata surprisingly ini cukup enak buat berdiri. Ya, memang beberapa kali kita menekankan yang drop agak tinggi, loadnya ke lutut agak lumayan ya. Tapi ternyata ini juga masih cukup nyaman untuk berjalan. Kita ngecek 20 km lebih ya jalan bersama Oki. Ternyata tidak ada isu sama sekali, terutama untuk ke anggota gerak yang lain ya. Cuman itu aja, mungkin agak hati-hati buat kalian-kalian yang punya masalah lutut ya. Nah, terus ini dia hasil pengetesan kita, yaitu dia nggak empuk banget, tapi jadinya lebih stabil kalau dibandingkan dengan banyak walking shoes. Dan ini menurut kita sudah menjadi walking shoes yang sangat bener sekali, sangat proper sekali ya. Dipakai jalan, Oki itu mengetes 22 km. Satu, kita temukan midsole-nya tidak kempes. Terus tipenya juga bukan yang bonci ya si midsole-nya ini, tapi ke shock absorption. Dimana kita tahu lah, jalanan di Indonesia, terkhusus mungkin di Bandung ya, tempat kita ngetes kayak gini, lebih cocok disebut sebagai trail run dibandingkan sama jalan. Baik itu trotoar ataupun jalan raya ya. Nah, kemudian outsole-nya juga tebal ternyata, meskipun kekuatannya ya ketahanannya seperti itu, tapi dengan ketebalannya minimal dia bisa mengimbangi lah, cukup lah untuk kebutuhan kita sehari-hari. Itu ya kita juga ngelihat sih beberapa sepatu-sepatu yang kita tes jalan bersama Oki itu lumayan ngenes ya si outsole-nya, tapi ini tidak termasuk di antaranya. Oke. Ada satu mungkin yang jadi catatan adalah, terutama di bagian tuhnya ya, ini kurang nyaman. Kalau mungkin insight yang kita dapatkan sementara ini adalah penempatan panel-panelnya kayaknya masih belum pas. Nah, mungkin wajar aja sih, ini terlihat sekali nih, begitu menukik ke sini, terus baru ngerata ya. Nah, ini panel di sini juga agak ke belakang, tapi ini baru dugaan sementara, harus didalami lebih lanjut. Nah, tapi karena sedikit menyempit di sini di area vamp bawahnya, kemudian di sini juga panel-panelnya agak ke belakang, jadinya agak kaku dan agak menekan. Bukan jadi jelek ya, bukan jadi sakit, tapi mengurangi kenyamanan, terutama karena lebih ke kaku sih ya. Nanti kita harus cek lebih lanjut lagi teman-teman, kalau ada yang ngalamin juga boleh kasih masukan, boleh cerita-cerita juga di kolom komentar ya. Kemudian ini juga ternyata di tes untuk berdiri lama sama Oki belum ada masalah sama sekali. Jadi cukup menarik loh si sepatu ini loh. Dan dia juga tidak bisa dibilang sepatu yang panas meskipun uppernya ini tebal ya. Kalian bisa lihat di sini. Ini juga bukan sepatu yang adem banget, jadi ada di tengah-tengah aja, so-so. Dan ini cukup lebar juga fittingnya. Jadi tadi udah kita singgung ya buat yang kaki lebar. Nah, saatnya kita ngetes gripnya. Ternyata kita mengetes ada di 3 permukaan ya. Di permukaan lantai yang licin, kemudian di tanah, dan juga di permukaan yang basah. Tiga-tiganya gripnya itu bagus. Oh, itu ternyata trade-off-nya material ini nih. Mungkin durabilitas bukan jadi hal yang utama dari si material outsole ini, tapi daya gripnya, daya cengkramnya itu salah satu yang terbaik. Nah, ini setidaknya kabar baik juga ya buat kita ya. Ini menjadikan sepatu ini menjadi salah satu walking shoes yang cukup menarik dari segi performanya, dan kita berikan rating 7,8 ya untuk performa dan kenyamanannya. Oke, cukup menarik ya. Sebelum gue bacain rating finalnya, beberapa notes kalau serius untuk mengembangkan walking shoes, Kangki itu bisa memperbaiki yang tadi ya fitting di bagian tuhnya, tapi gue yakin ini bukan bukan fix yang sulit lah buat Kangki ya. Dan kemudian rockernya, mungkin ini yang menjadi catatan lebih ya, karena rockernya itu ada, tapi kurang agresif untuk sebagai walking shoes, terutama buat kalian-kalian yang butuh jalan lebih cepat, jalan lebih mudah gitu, lebih ringan, ya ini rockernya terlihat biasa saja, tidak spesial gitu. Nah, itu aja catatannya. Dan sebenarnya dengan angka 6,1 ini tidak menjustifikasi segimana enak sih sepatu ini. Jadi kalau kalian pengen diskusi lebih lanjut tentang sepatu ini, pemakaian seperti apa, apakah nanti kita akan bikin jalan tonnya or whatever, gue nggak tahu ya. Yang jelas kita cuma punya sepasang sepatu ini karena masih baru dan susah barangnya ya. Dan mungkin kalau ada lagi nanti kita bisa lanjutkan ngetes jalan ton ya. Kalau teman-teman penasaran atau ada yang mau sharing-sharing juga, silahkan kita lanjutkan diskusinya di kolom komentar. Gimana menurut kalian? Jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk bantu kita mencapai 1 juta subscriber.